itu silakan di situ. Kau akan hadapan dengan seluruh rakyat Indonesia. Saya yakin itu. Selamat berjumpa di Friday POV. Pemirsa, koperasi itu dari dulu lahir untuk satu tujuan, membantu rakyat. Tempat orang kecil saling menguatkan, saling menopang, dan mencari penghidupan yang lebih layak. Tapi belakangan ini publik dibuat bertanya-tanya, kenapa muncul wacana yang mengaitkan peserta koperasi yang juga diikuti oleh ibu-ibu dengan urusan dipersenjatai? Kalau benar demikian, pertanyaannya sederhana. Ini koperasi atau mau dibentuk jadi apa? Masyarakat datang ke koperasi untuk mencari tambahan penghasilan. Ada yang jual sembako, bikin kue, kerajinan tangan, sampai mengembangkan usaha rumahan. Mereka butuh modal, butuh pelatihan, akses pasar, dan pendampingan. Bukan kegaduhan yang membuat masyarakat menjadi bingung. Yang dibutuhkan rakyat hari ini adalah harga kebutuhan pokok yang terjangkau, lapangan kerja yang terbuka, modal usaha yang mudah diakses. Bukan wacana yang memancing polemik dan membuat orang bertanya-tanya kemana arah kebijakan sebenarnya. Kalau memang tujuan Koperasi Merah Putih adalah memperkuat ekonomi desa, maka buktikan dengan program yang nyata. Pastikan koperasi berjalan profesional, transparan, dan benar-benar menguntungkan anggotanya. Jangan sampai nama koperasi yang selama puluhan tahun menjadi simbol gotong royong, jadi sistem ekonomi kerakyatan, hilang karena pemerintah memaksanya menjadi komando operasi. 5 orang meninggal. Coba resapi dulu kalimat itu. 5 warga negara yang berangkat dengan harapan mendapat kesempatan mengabdi lewat Koperasi Desa Merah Putih. Bukan berangkat ke medan perang, bukan mendaftar menjadi prajurit, tapi justru keluarga mereka menerima kabar duka. Pertanyaannya sederhana, ini sedang membangun koperasi atau sedang membangun pasukan? Sejak kapan mengelola koperasi harus diawali latihan fisik bergaya militer? Sejak kapan kemampuan mengurus keuangan desa diukur dari seberapa kuat tubuh menerima tekanan? Yang dibutuhkan koperasi adalah orang yang memahami ekonomi, paham pembukuan, paham mengembangkan UMKM, mampu menjual produk warga, dan bisa mengelola usaha, bukan sekedar sanggup bertahan dalam latihan yang berat. 5 nyawa melayang, ini bukan sekedar angka, ini anak seseorang, ini suami seseorang, ini juga istri seseorang, ini harapan sebuah keluarga yang tidak akan pulang lagi. Kalau sebuah program negara sampai memakan korban jiwa, jangan buru-buru bicara sukses, jangan buru-buru bicara target. Yang pertama wajib dilakukan adalah membuka semua secara terang, seperti brand lampu yang terus terang. Siapa yang merancang pelatihannya? Apakah standar keselamatan sudah benar? Apakah kondisi kesehatan peserta benar-benar diperiksa? Apa yang sebenarnya terjadi? Hingga 5 orang kehilangan nyawa. Rakyat berhak tahu, karena program ini dibiayai uang rakyat, bukan uang demonopoli. Kalau ada yang bilang ini demi membentuk mental, saya ingin bertanya, mental siapa yang sedang dibentuk? Mental peserta atau mental pejabat agar berani mengakui kalau ada sistem yang harus dievaluasi. Jangan sampai rakyat hanya diminta kuat menerima keadaan, sementara para pengambil kebijakan merasa cukup dengan ucapan bela sungkawa. Basi. 5 orang telah meninggal, jangan biarkan mereka hanya menjadi angka dalam laporan. Negara memang harus melahirkan manusia yang disiplin, tapi disiplin tidak boleh mengorbankan keselamatan. Ketegasan tidak boleh mengalahkan akal sehat, dan semangat membangun desa tidak boleh dibayar dengan nyawa. Mari kembalikan koperasi pada jati dirinya, tempat rakyat membangun harapan, bukan membangun kekhawatiran. Tempat ibu-ibu dan bapak-bapak menjadi penggerak ekonomi keluarga, bukan menjadi objek polemik yang membingungkan. Kalau negara benar-benar menghargai nyawa rakyatnya, maka investigasi harus terbuka, evaluasi harus menyeluruh, dan siapapun yang lalai harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum. Karena koperasi seharusnya menjadi tempat membangun kesejahteraan, bukan meninggalkan duka.
Sampai jumpa di Friday POV selanjutnya.